Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agilur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang public speaking atau tepatnya materi tentang body language. Apa sih yang dimaksud dengan body language itu? Perlu kita ketahui body language itu adalah bahasa tubuh kita dengan ketika menyampaikan sesuatu tanpa berkata-kata melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, postur dan gerakan tangan saat kita berbicara di depan orang lain. Dalam public speaking, bahasa tubuh sangat penting karena membantu menarik perhatian pendengar dan membuat pesan-pesan kita lebih hidup dan bermakna. Beda dengan kita menyampaikan di kalangan masyarakat atau di depan orang-orang, ketika kita menyampaikan hanya berkata-kata tanpa ada gerakan tambahan tubuh seperti kayak tangan kita bergerak menyampaikan dengan gaya, itu akan terasa lebih membosankan dilihat oleh audiens. Maka apa sih bentuk-bentuk bahasa tubuh yang baik itu? Yaitu yang pertama dengan kontak mata atau yang disebut dengan eye contact, yaitu seperti kita memandang orang lain satu persatu, tapi jangan terlalu lama kita untuk memandang mata orang tersebut. Kita harus berpindah-pindah. Kita untuk memastikan saja bahwa kita benar-benar serius dalam menyampaikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kamu tuh percaya diri dan menghargai mereka. Terus kemudian hindari terlalu sering melihat ke bawah atau ke arah lain. Itu dapat membuyarkan konsentrasi kita dalam menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat. Kemudian yaitu yang kedua, melalui gerakan tangan, yaitu hand gesture. Gunakan tangan itu untuk menekankan poin penting, tapi jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Misalnya saat kamu mengatakan 3 hal yang sangat penting, kamu angkat 3 jari ini agar terasa orang itu benar-benar serius dalam menyampaikan hal ini. Kemudian yaitu yang ketiga, tentang ekspresi wajah atau yang disebut facial expression. Wajahmu itu harus sesuai dengan isi ucapan. Saat menyampaikan hal lucu, kamu harus tersenyum. Saat berbicara serius, kamu tunjukkan kesungguhanmu. Jadi gunakan ekspresi wajah sesuai dengan isi ucapan atau konteks kita. Kemudian yang keempat yaitu postur tubuh atau body posture, yaitu dengan cara berdiri tegap, jangan letoy seperti ini, karena itu akan membuat orang tuh memandang kita tuh kayak tidak serius dalam menyampaikan. Terus kemudian mereka akan bosan dalam menyampaikan kita karena kita tidak serius. Terus jangan juga membungkuk atau menyilangkan tangan di dada, itu nggak boleh dalam public speaking ya kawan-kawan. Postur tegap itu menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan kita terhadap audiens kita. Kemudian gerakan dan posisi di panggung jika memungkinkan, bergeraklah sedikit untuk mendekati audiens di sisi lain ruangan, tapi jangan mondar-mandir tanpa arah karena itu bisa mengganggu fokus kita dalam menyampaikan. Kemudian mengapa sih body language itu penting dalam public speaking ini? Ya karena yang pertama itu menunjukkan bahwasanya kita tuh percaya diri dalam menyampaikan hal tersebut dalam khalayak masyarakat. Terus kemudian membuat audiens kita itu lebih tertarik dan fokus dalam materi yang kita sampaikan. Terus yang ketiga itu
dapat membantu menyampaikan emosi dan maksud yang lebih jelas, tujuan yang jelas yang kita sampaikan. Kemudian tuh membuat pembicaraan tuh tidak serasa membosankan. Jadi tuh ketika kita menyampaikan materi itu, kita harus sambil bercanda atau kita menanya-nanya pada audiens kita apa yang belum paham, apa yang belum ditanyakan. Jangan sampai kita menyampaikan materi itu lewat-lewat saja. Jangan terlalu cuek dengan audiens kita. Itu. Kemudian apa sih yang harus kita hindari dalam public speaking ini? Kesalahan apa yang harus kita hindari? Yaitu yang pertama itu kita tidak boleh terlalu kaku dan gak bergerak sama sekali ketika kita menyampaikan materi kepada audiens kita. Kemudian tuh menggerakkan tangan terlalu berlebihan. Kayak kita misalkan berbicara di depan masyarakat, tangan kita seperti kayak mau tawuran gitu kan. Itu tidak diperbolehkan. Gunakan gerakan tangan itu seperlunya saja, sesuai konteks dan materi. Kemudian kita tuh tidak menatap audien dengan berlebihan. Kita menatap audien sampai melotot gini, nah itu tidak boleh, teman-teman. Kita cukup melihat dan meyakinkan mereka bahwa materi yang kita sampaikan tuh benar dan mudah dipahami. Jangan terlalu melotot sampai terkena mental audiens kita. Nah, terus kemudian tuh yang terakhir tuh yaitu menunduk atau membelakangi penonton. Dan sampai kita menyampaikan materi tapi kita terlalu menunduk, tidak melihat mata audiens kita satu persatu, kemudian membelakangi penonton, itu akan dipandang jelek di hadapan audiens kita ini. Kemudian juga kemudian juga wajah kita harus berekspresi. Jangan sampai kita menyampaikan tanpa berekspresi muka kita, karena itu akan menjadi pengaruh juga bagi materi yang kita sampaikan, atau untuk mempengaruhi audiens kita agar cepat percaya apa yang kita sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang body language dalam public speaking ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kemudian body language juga itu sebenarnya alat bantu komunikasi yang kuat dalam public speaking. Dengan body language ini senyum kepada audiens, kontak mata, postur tegap, dan gerakan tangan yang pas itu dapat mempengaruhi audiens dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya itu dari saya dan Syaiton, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.